Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustazah hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, karena kita masih dalam keadaan pandemi, oleh karena itu pembelajaran kita pada hari ini masih dilakukan secara online ya Ananda semua. Oleh karena itu, kepada Ananda semua agar senantiasa menjaga kebersihan tubuh dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun dan senantiasa memakai masker jika berada di luar rumah ya Ananda. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Semuanya, tangan di depan dada, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah anak-anak Ustazah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu bersuci atau taharah. Nah, bersuci itu artinya membersihkan diri dari kotoran atau najis. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar bagaimana tata cara bersuci itu. Yang pertama yaitu dengan cara mandi, dan yang kedua dengan cara istinja atau bersuci setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, untuk kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang membiasakan hidup bersih. Nah, baiklah soleh-soleha Ustazah, bersih itu artinya sehat. Sehat sebagian dari iman. Kemudian apa saja sih yang harus bersih? Nah, yang harus bersih itu yang pertama ada bersih badan yang bersih, pakaian yang bersih, dan tempat yang bersih. Nah, sekarang kita masuk poin pertama ya. Yang pertama adalah badan yang bersih. Anak-anak Ustazah kelas 1 yang soleh dan solehah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga badan kita agar bersih? Nah, yang bisa kita lakukan untuk menjaga badan kita agar bersih yaitu yang pertama, mandi 2 kali sehari. Yang kedua, menggosok gigi 2 kali sehari. Anak-anak Ustazah melakukannya bukan? Kemudian apa lagi? Nah, yang ketiga yaitu mencuci tangan setelah kita beraktivitas. Sampai di sini dapat dipahami kan Ananda? Nah, yang keempat yaitu memotong kuku. Kalau kuku kita panjang, kita potong ya Ananda agar bersih dan tidak membawa kuman ataupun bakteri. Sampai di sini dapat dipahami kan Ananda? Baik, kita masuk kepada yang kedua yaitu pakaian yang bersih. Nah, yang bisa kita lakukan agar pakaian kita itu bersih yaitu, coba Ananda perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar teman kita yang sedang mencuci pakaian atau baju. Jadi, pakaian yang kotor harus kita cuci ya Ananda. Dan yang kedua, setelah kita mencuci pakaian, harus kita jemur sampai kering ya Ananda. Nah, sampai di sini dapat dipahami bukan Ananda? Nah, kita lanjutkan yang ketiga yaitu membersihkan barang-barang kita.
Barang-barang kita harus kita jaga kebersihannya ya Ananda. Seperti alat-alat makan kita harus bersih. Setelah makan, jangan lupa kita mencuci alat-alat makan kita seperti piring, gelas. Kemudian juga alat untuk minum juga harus bersih ya Ananda. Begitu pula dengan buku pelajaran, harus tersusun rapi ya Ananda. Alat-alat tulis juga harus tertata rapi. Anak-anak ustazah tentu melakukannya, bukan? Nah, selanjutnya yang keempat yaitu membersihkan tempat kita. Nah, seperti kamar kita harus selalu disapu. Bersihkan semua debu dan buang sampahnya ya Ananda. Terutama tempat sholat kita juga harus bersih. Sucikan tempat sholat kita dari segala najis. Rumah juga harus dijaga kebersihannya ya Ananda. Kalau tempat kita bersih, insya Allah tidak akan membawa kuman saat kita bermain. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah membantu orang tua untuk menyapu dan membersihkan kamar atau membersihkan halaman rumah. Membersihkannya atau menyapunya boleh kok, cuma semampu kita ya Ananda. Baiklah, sampai di sini dapat dipahami bukan Ananda? Nah, untuk tugas antum di rumah, silahkan buka bukunya halaman 71. Di sana sudah terdapat 3 buah soal. Silahkan Ananda jawab, boleh ditulis di buku tulisnya masing-masing atau langsung diisi di buku paketnya ya Ananda. Untuk soal yang pertama, jika badan dan pakaian kotor, aku harus. Yang kedua, jika lantai rumah kotor, aku harus. Dan yang ketiga, jika tempat untuk sholat kotor, aku harus. Nah, tugas tersebut nanti difotokan dan dikirim ke WA Ustazah ya Ananda. Kemudian Ustazah juga mau melihat bagaimana cara Ananda membersihkan kamar setelah bangun pagi, atau bagaimana Ananda membersihkan buku. Silahkan Ananda minta kepada orang tua Ananda untuk memvideokan kegiatan Ananda dalam membersihkan pakaian ataupun barang-barang ataupun tempat tidur yang bisa Ananda lakukan ya Ananda semua. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk antum di kemudian harinya. Ustazah akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.